Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul adzim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat terakhir di bulan Muharram 1447 Hijriah, tepatnya hari ini Jumat 29 Muharram, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, sebagai satu di antara sekian bukti dan bentuk keimanan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa kita iman percaya Allah Ta'ala lah yang menganugerahkan rezeki kepada kita. Namun ketahuilah bahwa rezeki yang kita peroleh, yang kita terima saat ini, itu tidak diperoleh dengan satu cara saja, dan Allah pun menganugerahkan macam-macam rezeki dengan aneka macam cara yang berbeda-beda. Dan inilah tema khutbah yang hendak disampaikan oleh khatib pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin rahimakumullah, di antara cara rezeki yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya, juga kepada manusia secara umumnya, adalah rezeki yang memang telah dijamin dan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan inilah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Sadaqallahul adzim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Tidak satupun sesuatu yang melata, sesuatu yang bergerak di atas muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dialah Allah yang mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhil Mahfuz. Yang kedua, ada rezeki yang diberikan dan disebabkan karena kita berikhtiar, yang kita sebut dengan kasab, bekerja atau berusaha. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, ada lagi rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita karena kita bersyukur. Dan ini kita semua maklum, termaktub dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku, kata Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Maka dengan kita bersyukur, Allah akan menambah rezeki kita, dan itulah diantara cara Allah menganugerahkan rezeki kepada kita, tersebab kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, ada rezeki yang kita peroleh dari arah yang tak disangka-sangka, dan itu rezeki disebabkan karena ketakwaan kita. Allah Ta'ala firmankan dalam penghujung ayat 2 dan awal ayat ketiga surah At-Talaq. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan membukakan jalan keluar baginya, alias memberikan solusi atas berbagai problem kehidupannya. Dan Allah akan menganugerahkan kepada orang yang bertakwa tersebut rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Maka dengan kita bertakwa, melaksanakan pesan takwa sebagaimana yang sering disampaikan dalam mimbar-mimbar khutbah, kita kerjakan takwa, maka akan mengundang datangnya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, tentu atas kehendak Allah Ta'ala. Yang kelima, ada lagi rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita karena kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang terkutip di dalam Quran surah Nuh ayat 10 dan ayat 11, di mana kala itu di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sedang terjadi paceklik dan kemarau yang begitu panjang. Maka di dalam Quran surah Nuh ini ada perkataan Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Maka aku, kata Nabi Nuh, berkata kepada kaumnya, istaghfiru, mohon ampunlah kamu sekalian, rabbakum, kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, yakni Allah Ta'ala. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, kana, adalah Allah itu, ghaffara, maha pengampun. Dengan kita memohon ampun dan kemudian mendapatkan ampun dari Allah, yursilis samaa alaikum midrara, pasti Allah akan mengutus, menurunkan dari langit alaikum, untuk kalian, midrara, hujan yang begitu lebat sehingga tidak ada lagi yang namanya kemarau. Ini membuktikan dengan kita memperbanyak istighfar, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang berlimpah. Bahkan dalam duduk di antara dua sujud ketika kita sholat, permohonan ampun itu di urutan pertama dibandingkan permohonan rezeki yang kelima. Rabbighfirli, itu yang pertama, sedangkan warzuqni itu urutan kelima. Kenapa demikian? Bisa saja kita mengharapkan rezeki namun terhalang oleh dosa-dosa kita. Ibaratnya dosa-dosa tersebut adalah beban. Kita hendak jalan kaki dari masjid ini ke gerbang, tidak sampai 5 menit kita bisa sampai ke depan. Namun ketika kita membawa beban, mungkin butuh waktu yang lebih lama. Maka dosa ibarat beban, dan untuk memperlancar rezeki, perbanyaklah istighfar. Yang keenam, ada lagi rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, diantaranya Allah berikan melalui pernikahan. Ini sebagaimana termaktub dalam Quran surah An-Nur ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan anugerah Allah Ta'ala. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maka dengan menikah, mengikuti syariat tuntunan agama,
yakinlah Allah akan memudahkan rezeki kita. Yang ketujuh, ada lagi rezeki yang diperoleh melalui putra-putri kita, melalui anak-anak kita. Rezeki ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, yakni kepada anak-anak kalian, wa iyyakum, dan memberi rezeki kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka, membunuh anak-anakmu itu adalah suatu dosa yang besar. Dan kedelapan, yang terakhir adalah ada lagi rezeki yang kita peroleh karena tersebab bersedekah, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbatin, itu seperti satu bulir habbatin ambatat sab'a sanabila, dari satu bulir itu tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji, 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya, alimun, lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Ma'ul Hayat rahimakumullah. Firman-firman Allah tentang jenis, cara, atau jalan rezeki yang diberikan Allah Ta'ala ini adalah sudah seharusnya menambah keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan sikap tawakal kita dalam kehidupan. Jangan sampai kita terobsesi hanya dengan bekerja tanpa kenal waktu, sehingga melupakan tugas utama kita di dunia ini, yakni beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Demikian dalam Quran surah ayat 56. Dalam bekerja, hadirin, kita juga harus tanamkan niat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala, untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai bekal beribadah kepada Allah Ta'ala. Jika hal ini bisa kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah Allah akan terus mengalirkan rezeki yang maksimal dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kita harus tetap bekerja untuk kehidupan dunia, namun kita juga harus menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir dan kita akan kembali kepadanya. Karena itu semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan tentunya membimbing kita agar tetap taat ibadah kepada Allah, bekerja sembari tawakal dan taat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat
wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma asli ahwal muslimina fi Palestin, Allahumma asli ahwal muslimina fi Gaza, Allahumma asli ahwal muslimina fi bulanina hadha Indonesia wa fi bulanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.